Selamat datang di podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Sika, Sahabat Sehat. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu tentang tuberkulosis. Saya, Margareta Dominga, biasa dipanggil Eta, akan memandu diskusi hari ini bersama dua narasumber yang sangat berkompeten di bidang kesehatan. Kita akan mendalami berbagai hal tentang TBC, mulai dari apa itu penyakit TBC, penyebab, gejala, dan cara pencegahannya. Untuk itu, hari ini kita sudah bersama narasumber pertama, Pak Dr. Hendra Tanuwijaya, spesialis penyakit paru pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. T.C. Hillers Maumere, sebagai satu-satunya dokter spesialis paru di Pulau Flores. Dan narasumber kedua, Ibu Elizabeth Emi Vindiratna, Sarjana Keperawatan sebagai pengelola program TBC pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sika. Selamat datang semuanya Pak Dokter dan Ibu Evi. Selamat datang, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, terima kasih banyak sudah berkenan hadir pada podcast kali ini. Mungkin Pak Dokter bisa menjelaskan apa itu penyakit tuberkulosis. Baik, terima kasih. Saya perkenalkan juga, saya Dr. Hendra, spesialis paru. Saya akan menjelaskan tentang tentang tuberkulosis. Jadi tuberkulosis itu adalah suatu penyakit akibat dari kuman yang namanya Mycobacterium tuberculosis. Jadi ini penyakit bukan karena guna-guna atau karena santet atau keturunan, tapi ini karena kuman. Jadi kuman itu tersebut akan masuk, paling sering adalah langsung ke paru, kemudian dia akan menginfeksi paru, tapi dia juga bisa ke tempat lain, seperti ke otak, ke tulang, ke ginjal, ke kulit, dan ke tempat-tempat lainnya. Sehingga untuk mengobatinya akan agak susah kalau ke tempat-tempat lain. Seperti itu kira-kira untuk awalnya. Terima kasih banyak Pak Dokter. Mungkin bisa dijelaskan Pak Dokter apa gejala-gejala penyakit tuberkulosis? Baik, jadi penyakit-penyakit tuberkulosis ini gejalanya sebenarnya ada banyak, tapi karena dia menginfeksi paling sering di paru, jadi kebanyakan gejalanya kebanyakan di sistem pernafasan. Jadi gejala-gejala TBC itu seperti yang pertama, apabila kalau saudara-saudara sekalian ada merasa batuk lebih dari 2 minggu, kemudian berat badan turun, kemudian malam tiba-tiba meskipun udaranya dingin ada keringat-keringat malam. Kemudian kalau sudah tambah parah biasanya bisa terjadi sesak, kemudian batuk darah, nafsu makan menurun, dan bisa sampai penurunan kesadaran. Itu kalau di paru. Kalau di tempat lain pun itu juga bisa. Jadi misalnya kalau ke tulang itu bisa orangnya sampai tidak bisa berjalan. Kalau ke otak ya tadi bisa sampai orangnya tidak sadar, bisa sampai kejang. Kalau ke mata juga orangnya bisa jadi penurunan fungsi penglihatan. Kemudian kalau di perut itu juga bisa terjadi kayak orang sakit usus buntu begitu. Jadi bisa perutnya jadi sakit. Kemudian di tempat-tempat lain juga bisa seperti di kelenjar getah bening bisa membengkak. Jadi seperti itu kira-kira sakitnya. Jadi kalau ada gejala seperti itu segera periksa ke Fasiankes terdekat. Terima kasih banyak Pak Dokter atas penjelasannya. Mungkin Ibu Evi bisa menjelaskan berapa kasus TBC di Kabupaten Sika? Baik, terima kasih. Saya Evi, pengelola TB Kabupaten Sika. Nah, untuk gambaran data TBC ini merupakan peringkat 2 dunia ya. Nah, untuk kita di Kabupaten Sika, dari target 1.303 kasus TBC, kita sudah menemukan 562 kasus TBC. TBC ini ada 2 macam, ada TBC sensitif obat dan TBC resisten obat atau TBC kebal obat. Sejak tahun 2015 kita di Kabupaten Sika ini sudah ada kasus TBC resisten obat. Untuk tahun 2024 kita temukan sebanyak 11 kasus TBC resisten obat. Ada juga kasus TBC anak-anak dengan kriteria umur 0 sampai 14 tahun. Ada 11 kasus TBC anak dan ada juga pasien TBC dengan HIV. Itu ada 25 kasus. Ada juga
penderita TBC dengan diabetes mellitus. Ada 25 kasus di Kabupaten Sika ini. Sedangkan untuk keberhasilan pengobatan, dari target 90%, kita baru mencapai 84%. Salah satu akibatnya ada 52 kasus yang meninggal. Kira-kira apa penyebab kematian TBC sehingga pada tahun 2024 sebanyak 52 kasus yang ditemukan berakhir dengan kematian? TBC itu sampai mematikan. Yang pertama itu ya pasti karena masyarakatnya itu kurang teredukasi sebenarnya. Jadi karena kurangnya edukasi tentang apa itu tuberkulosis seperti tadi yang saya sudah jelaskan, gejala-gejalanya, sehingga masyarakat banyak yang telat untuk datang ke Fasiankes. Jadi telat untuk berobat. Sehingga ketika telat berobat, sudah tentu penyakit-penyakitnya pasti sudah bertambah parah. Ketiga bisa juga karena orang-orang yang kena TBC itu juga dengan ada penyakit-penyakit lain. Seperti karena ada HIV yang tadi sudah dibilang, kemudian ada diabetes mellitus, ada kanker, atau juga karena mungkin usianya yang sudah terlalu tua sehingga untuk pengobatannya juga akan menjadi lebih sulit. Jadi seperti itu kira-kira. Ya, terima kasih banyak Pak Dokter. Mungkin Ibu Evi, bagaimana seseorang diketahui pasien tersebut mengidap penyakit TBC? Baik, terima kasih. Untuk tanda dan gejala TBC, yang pertama adalah batuk. Batuk bisa lebih dari 2 minggu tanpa sebab yang jelas. Batuk bisa berdahak, bisa bercampur juga dengan darah. Yang kedua, berat badan semakin turun. Yang ketiga, keringat dingin di malam hari tanpa sebab yang jelas. Yang keempat, nafsu makan menurun. Yang kelima, kadang disertai demam tanpa sebab yang jelas. Ibu Evi, mungkin untuk mengetahui penyakit TBC dapat diketahui melalui pemeriksaan dahak. Mungkin Ibu Evi bisa menjelaskan di mana sajakah pasien bisa mendapatkan tempat untuk pemeriksaan dahak tersebut? Baik, sebenarnya untuk pemeriksaan diketahui dia menderita TBC, yang pertama dia terkonfirmasi bakteriologis, artinya dia didiagnosa dengan pemeriksaan dahak. Jadi untuk kita di Kabupaten Sika ini sejak tahun 2015 itu kita sudah punya alat tes cepat molekuler yang ada di TC Hirles Maumere, alat TCM. Sampai saat ini kita sudah punya 4 alat TCM. Yang pertama, TC Hirles Maumere sebagai unit layanan TBC resisten obat. Yang kedua, Puskesmas Waigete. Yang ketiga di Puskesmas Beru, dan yang keempat ada di Puskesmas Nita. Nah, pemeriksaan ini kalau dibilang sangat mahal ya, karena harga satu katrit itu sekitar 300.000. Tetapi dari program kita disediakan gratis. Menggunakan sampel dahak, di mana dahak yang berkualitas adalah dahak waktu pagi hari setelah kita bangun dari tidur. Atau bisa juga dahak pertama saat datang ke unit pelayanan kesehatan atau dahak sesewaktu. Dahak yang berkualitas itu dahak yang berwarna hijau, hingga kita bisa mendapatkan hasil yang baik dari pemeriksaan TCM tersebut. Yang kedua, dari gejala klinis dan fotoronsen. Kalau dari gejala klinis dan fotoronsen, itu kita harus konsultasi ke dokter spesialis untuk penegakan diagnosa. Mungkin Pak Dokter bisa menjelaskan apakah tipe dan klasifikasi dari tuberkulosis? Jadi tuberkulosis itu ada tuberkulosis yang di paru,
Kemudian yang kedua ada tuberkulosis ekstraparu. Kenapa kita harus mengklasifikasikan gitu? Karena nanti pengobatannya juga akan berbeda, ya. Jadi kalau tuberkulosis paru sudah pasti itu tuberkulosis yang terjadi di paru. Bisa karena kita dari hasil dahaknya yang tadi yang sudah dijelaskan positif, bisa juga namanya terdiagnosis klinis. Jadi kita lihat dari klinis, kemudian kita lihat dari foto ronsen mendukung ke arah tuberkulosis paru sehingga kita akan mengobati dengan tuberkulosis paru. Kalau untuk tuberkulosis paru sendiri pengobatannya selama 6 bulan. Kemudian ada satu lagi namanya tuberkulosis ekstraparu, yaitu tuberkulosis yang terjadi di tempat selain paru. Jadi yang tadi seperti saya bilang bisa di otak, bisa di mata, bisa di kelenjar getah bening, bisa di tulang, kemudian bisa di usus juga. Nah, ini pengobatannya bisa lebih lama. Jadi bisa sampai 9 sampai 12 bulan. Tergantung dari respon terapi terhadap dari gejala klinisnya. Jadi setelah terdiagnosis kita akan melihat responnya setelah minum obat TBC. Jadi seperti itu. Terima kasih banyak Pak Dokter. Mungkin dari klasifikasi penyakit tersebut, bagaimanakah dengan paduan pengobatan TBC? Jadi untuk paduan pengobatan TBC sendiri ada 2 sebenarnya. Jadi ada TBC yang biasa atau yang kedua TBC kebal obat. Kalau TBC yang biasa itu diberikan kepada pasien-pasien atau orang-orang yang dengan hasil dahak yang masih positif, dia jadi positif dan kemudian dia masih sensitif dengan obat-obat TBC yang awal, yang obat merah itu biasanya orang bilang. Jadi kalau dengan TBC biasa itu bisa 6 bulan sampai 12 bulan tergantung tadi yang TBC-nya di paru atau di luar paru. Tapi kalau ini TBC kebal obat itu beda lagi nanti. Jadi dia tidak memakai obat TBC yang biasa, tapi memakai obat TBC yang lain. Dan itu jumlahnya bisa jauh lebih banyak dibandingkan obat TBC yang biasa. Dan waktunya juga memang ada yang terbaru sekarang untunglah jadi ada yang bisa 6 bulan. Tetapi yang terlama bisa 22 bulan. Jadi tergantung nanti kita lihat dari apakah obat itu masih sensitif, obat apa saja. Sehingga nanti akan kami tentukan apakah dia bisa 6 bulan atau ada yang 12 bulan atau ada yang bisa sampai 22 bulan terlamanya. Terima kasih banyak Pak Dokter atas penjelasannya. Mungkin Pak Dokter bisa menjelaskan bagaimanakah cara mengkonsumsi obat yang benar dan apakah obat ini gratis atau harus berbayar? Terima kasih banyak Pak Dokter. Baik, terima kasih. Jadi obat TBC ini, tapi ada satu yang paling utama, ingat TBC itu bisa sembuh. Jadi yang penting harus berobat teratur. Kadang pasien itu malas minum obat karena lihatnya banyak. Kemudian efek sampingnya juga banyak sehingga kadang malas minum obat. Tapi harus diingat ke semua orang TBC itu bisa sembuh. Jadi itu adalah motivasi mereka supaya minum obat. Ya. Jadi TBC itu nanti akan ada obat namanya biasanya obat merah namanya kalau paling seringnya. Itu diminum bisa pagi hari atau malam hari. Tapi sebenarnya yang terutama itu adalah waktu perut kosong sebenarnya. Jadi waktu perut itu belum terisi apa-apa. Tapi bukan berarti setelah minum obat langsung makan, bukan. Tapi kalau bisa dia 2 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Jadi waktu lambung itu intinya sudah tidak terisi lagi. Karena kalau memang lambungnya ada terisi dengan makanan, maka akan menurunkan efektivitas dari obat itu tersebut. Dan kemudian obat TBC ini diminum di waktu yang sama. Jadi misalnya kalau sudah minum misalnya kalau malam makan jam 7 jadi misalnya minum jam 9. Jadi sampai selesai akan minum jam 9 terus di waktu yang sama. Supaya apa? Supaya obatnya itu berfungsi dengan sempurna sehingga bisa membunuh kuman dengan lebih baik. Ya, terima kasih banyak Pak Dokter atas penjelasannya. Mungkin Ibu Evi mungkin bisa menjelaskan tentang terapi pencegahan tuberkulosis. Baik, terima kasih. Untuk terapi pencegahan tuberkulosis ini
itu kita berikan kepada orang yang sehat, yang bukan sakit TBC, yang ada kontak serumah atau kontak erat dengan penderita TBC. Jadi kata kuncinya adalah diberikan kepada orang yang sehat, yang tidak terbukti sakit TB, tetapi ada kontak erat dengan atau kontak serumah dengan penderita TBC. Terima kasih banyak Ibu Evi. Mungkin Pak Dokter, kira-kira siapa saja yang beresiko terkena TBC? Baik, ini juga penting karena supaya semua orang tahu siapa-siapa aja yang beresiko terkena TBC. Jadi yang paling beresiko tentu saja orang-orang yang paling kontak erat. Kontak erat itu apa? Ya orang-orang yang serumah paling seringnya itu. Jadi orang dalam rumah harus diperiksa semuanya jika ada pasien dalam satu rumah itu yang terkena TBC. Kemudian orang-orang juga yang satu pekerjaan, terutama yang dalam satu ruangan. Jadi dalam perharinya kira-kira 4 jam seruangan dengan pasien harus diperiksa untuk gejala TBC-nya. Kemudian orang dengan daya tahan tubuh yang rendah, misalnya pada pasien dengan orang dengan HIV, kemudian orang dengan diabetes mellitus, orang yang dengan kanker, atau orang yang juga dengan kemoterapi. Kemudian itu kita juga harus lihat dengan yang asrama juga. Asrama itu juga sering sekali, terutama yang asramanya yang tidurnya bersama-sama. Kalau asrama yang tidur sendiri-sendiri ya tidak masalah, tapi yang tidurnya sama-sama itu juga harus hati-hati. Kemudian di penjara, nah di penjara atau tidak di tempat penampungan, misalnya pada panti asuhan yang tidurnya bersama-sama. Nah itu harus kita waspadai juga dan kita harus jaga supaya mereka jangan sampai terkena TBC, karena di situ gampang sekali untuk menular. Dan kemudian juga untuk anak-anak yang kurang dari 5 tahun itu gampang juga terkena, dan juga orang tua ya. Jadi orang-orang tua yang daya tahan tubuh itu juga yang kurang gampang untuk terkena sakit TBC. Dan mungkin terakhir Pak Dokter, bagaimanakah upaya-upaya pencegahan sehingga masyarakat tidak terkena penyakit tuberkulosis? Baik, terima kasih. Ini penting sekali biar supaya kita sesuai dengan target kita 2030 bebas TB. Jadi pencegahan ini sangat penting. Yang pertama supaya pasien itu bisa tidak terkena TB. Jadi orang yang terkena TB harus minum obat sampai sembuh, itu yang utamanya. Jadi kalau dia sembuh kan dia tidak mungkin menularkan ke orang yang lain. Kemudian kalau ada penderita TB yang batuk atau bersin, harus menutup mulutnya atau hidungnya waktu batuk atau bersin. Bisa pakai tisu atau memakai ujung baju. Jadi jangan pakai tangan. Kalau pakai tangan kan nanti kita berjabat tangan sama orang lain, kita pegang pintu, pegang yang mana-mana semua, akhirnya tertular. Kemudian vaksinasi, terutama pada anak-anak. Jadi vaksinasi itu penting, vaksinasi BCG terutama kalau untuk TBC. Jadi jangan kita jadi anti vaksin, kan sekarang banyak itu yang anti vaksin. Kemudian tentu saja tadi yang sudah dijelaskan, yaitu minum obat pencegahan. Jadi misalnya kita sudah serumah dengan orang yang sakit TBC, kita harus minum obat pencegahan. Nah, obat pencegahannya sendiri itu bisa ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan, dan supaya nanti tidak akan terjadi, kita bisa jadi sakit TBC. Kemudian ventilasi rumah, ya, jadi ventilasi rumah harus bagus. Udara harus bisa keluar masuk, kemudian matahari pun harus bisa masuk, karena kalau rumah itu lembab, itu kuman TBC-nya bisa menari-menari di dalam situ. Jadi kalau rumah kita ventilasinya bagus, kuman itu akan mati. Kemudian kalau misalnya kita batuk, membuang dahak, nah itu membuang dahak juga jangan sembarangan. Karena kalau kita sembarangan, ya kuman TBC itu bisa menyebar juga. Kalau kita buang dahak, sebisa mungkin ya di toilet atau dikubur, biar nanti kuman TBC-nya jangan menyebar. Ada keringat dingin padahal tidak ada sebab apa-apa, segera berobat atau mencari pengobatan ke fasiankes terdekat, mau puskesmas atau rumah sakit untuk segera diobati.
semakin cepat diobati, semakin bagus untuk harapan untuk sembuhnya dan juga untuk supaya tidak menyebar ke orang lain. Karena TBC ini bisa sembuh. Terima kasih banyak Pak Dokter. Mungkin dari Ibu Evi? Baik, terima kasih. Kalau dari saya, kita deteksi TBC mulai dari saya. Jadi kalau kita sudah mengetahui tanda dan gejala, ayo segera kita periksakan. Kemana? Ke semua fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Sika ini, 25 puskesmas dan 3 rumah sakit. Dan kita juga bisa mendapatkan pelayanan pemeriksaan dahak untuk deteksi dini TBC di Puskesmas Waigete, Puskesmas Nita, Puskesmas Beru, dan RSUD TC Hirles Maumere. Kita juga sudah punya dokter spesialis paru, ayo kita manfaatkan. Deteksi dini lebih baik untuk mencegah penyakit TBC. Obati sampai sembuh TBC. Terima kasih banyak Ibu Evi. Terima kasih sekali lagi kepada semua narasumber dan kepada kita semua yang telah berkenan mendengarkan podcast dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sika. Dan satu pesan khusus buat kita semua, tota da'a toma, lako da'a epan. Artinya, mencari sampai dapat dan mengunjungi sampai sembuh. Salam tos TBC, temukan, obati sampai sembuh. Sekian dan terima kasih. Kami, tim TBC Kabupaten Sika, mengucapkan Selamat Hari TBC Sedunia 24 Maret 2025. Temukan, obati sampai sembuh. Tos TBC.